Pamri menjadi dirimu, harus sanggup melihat yang tak pernah terlihat. Dan ku panggil namamu Jokowi. Visi presisi Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet. Tolong disederhanakan, sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan. Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan ke sana. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi, secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu. Yang kelima, semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama, Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti. Sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Masanya yang lalu-lalu sudah usai. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa. Meskipun sembunyi-sembunyi. Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi, gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah
aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi loh. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspon cepat. Sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada. Yang ketiga, harus ada kepekaan. Posisi politik ini seperti apa sih? Karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. Sense of politiknya juga harus ada. Tidak bermain politik, tetapi ngerti masalah politik, karena yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, jangan terkesan kita itu gamang. Sebagai pemimpin-pemimpin di wilayah, baik itu di provinsi, kabupaten, dan kota, jangan gamang, apalagi cari selamat. Yakin sesuai dengan prosedur, yakin sesuai dengan SOP, yakin sesuai dengan undang-undang, lakukan. Visi, presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet, tolong disederhanakan, sehingga yang di bawah itu ngerti apa yang harus dijalankan. Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan ke sana. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi, secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu. Yang kelima, yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jangan sampai pemerintah dianggap lemah. Jangan sampai juga saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online. Saya nggak usah bicara banyak. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan kalau ada sebuah peristiwa, itu segera dirancang komunikasinya yang baik. Komunikasi publik itu penting banget. Sehingga yang muncul nanti kalau lambat, yang muncul isu-isu yang lain. Sekarang ini sekali lagi era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, ini dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Ini tidak berada pada posisi yang normal. Dunia sekarang ini. Sehingga gampang sensitif dan gampang tersulut.
untuk menumbuhkan optimisme harus menciptakan hal-hal yang baik. Dikontra dengan itu, dikontra dengan prestasi-prestasi, dikontra dengan komunikasi yang baik. Pamrih menjadi dirimu, harus sanggup melihat yang tak pernah terlihat.